Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Oke, kami harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk tematik tema G ya. Tematik tema G sudah kita pelajari dari hari Senin IPA ya, dan kemarin itu hari Selasa ada pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN, dan hari ini hari Kamis kita masuk ke pelajaran IPS yang berjudul Proses Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia dan Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan Bangsa Portugis dan Belanda. Ini kisahnya sedikit menarik ya. Ini adalah proses bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu menjajah kita, Indonesia, dan apa saja perlawanan yang kita lakukan di tiap-tiap daerah yang kita lakukan ya, dan beserta para pahlawannya dari bangsa Portugis dan Belanda. Oke, simak baik-baik, ini sedikit menarik ya, walaupun agak panjang penjelasan Umi, tapi Umi mohon dengarkan, pahami ya, karena ini adalah sejarah, hal yang penting yang sejarah ini tidak boleh dilupakan, namun harus kita pelajari dan harus kita ingat ya, karena tanpa sejarah kita tidak akan mungkin merdeka seperti ini. Oke, baik. Siapkan buku tulisnya dan catat bagian yang penting, poin-poin yang penting yang Umi jelaskan hari ini ya. Sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Ya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama peristiwa direbutnya Konstantinopel dan kini dikenal menjadi negara Turki ya. Jatuhnya itu kemana? Ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi ya, dari Kekaisaran Romawi yang merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Yang kedua, ditemukannya teknologi pelayaran untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan gold, meraih kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama nama atau gospel. Nah, ini adalah ketiga alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia ya. Ya, ingin merebut jatuhnya Konstantinopel, kemudian mereka melakukan berlayar ke Pulauan Indonesia, kemudian mereka ingin mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama gold, glory, dan gospel. Itu yang paling penting. Oke, kita lanjut. Nah, barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel itu berupa rempah-rempah ya. Pada masa itu rempah-rempah itu harganya setara dengan emas ya. Itu sangat berharga, sangat mahal. Kenapa? Karena rempah-rempah ini berguna untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, bahan ritual, dan upacara keagamaan. Kemudian harganya ini mahal. Mengapa? Karena diperoleh dari negara-negara di benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Jadi mahal dia karena sulit untuk mendapatkan rempah-rempah ini tadi. Nah, akibat Konstantinopel itu dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa Eropa itu dilarang untuk datang dan berdagang ke Konstantinopel. Lalu akibatnya, bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis atau Portugal sama ya, melakukan penjelajahan ke benua Asia dan benua Amerika untuk menemukan penghasil rempah-rempah. Dan akhirnya bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara Indonesia. Ya, bangsa penjajah pertama yang datang untuk menjajah Indonesia itulah bangsa Portugis. Kemudian perlawanan apa yang kita lakukan ya terhadap para penjajah Portugis tadi? Nah, ada pahlawan yang pertama namanya Thomas Matulesi atau Patimura, dikenal dengan pahlawan Patimura, namanya Thomas Matulesi ya. Dia berasal lahir di Haria Saparua, Maluku, lahir pada 8 Juni 1783. Nah, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah yang paling terkenal, yang paling utama. Dia terkenal Maluku ini ya dengan penghasil rempah-rempahnya. Dan upaya yang dilakukan VOC untuk mempertahankan monopoli dagang rempah-rempah di Maluku yaitu mereka melakukan pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi? Pelayaran hongi adalah suatu bentuk pelayaran yang dilakukan oleh VOC yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Jadi pelayaran yang dilakukan oleh para penjajah ini yaitu dilakukan oleh si VOC ya Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Monopoli itu artinya dia
menaikkan harganya, memahalkannya. Itu monopoli dagang. Oke. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mempertahankan monopoli dagang rempah-rempah di Maluku di Pelayaran Hongi ini ya meliputi hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkih demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Jahat ya, dia memusnahkan pohon pala dan cengkih, padahal itu penghasil rempah-rempah yang sangat utama. Kemudian masyarakat Maluku melakukan apa? Masyarakat Maluku melakukan perlawanan dan menyerbu benteng Dorset. Itu benteng yang didirikan oleh para penjajah. Rakyat Maluku menyerbu benteng Dorset. Oke. Nah, di sini dalam melakukan perlawanan Pattimura dibantu oleh para staff-staffnya ya, para pahlawan-pahlawan yang lainnya. Itu ada Thomas Patiwael, kemudian Martha Christina Tiahahu, Lukas Latumahina, kemudian Paulus Tiahahu. Ini yang mendukung ataupun yang ikut membantu melawan penjajah ya, membantu Pattimura. Kemudian yang pahlawan yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol. Sering kita dengar ini ya, nih perhatikan ini wajahnya. Dia nama aslinya itu adalah Tuanku Imam Bonjol adalah Peto Syarif nih nama aslinya. Beliau bertempat tinggal di daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dari Padang ya. Nah, pada abad ke-19 di Minangkabau terjadi perselisihan antara dua golongan, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Nah, kaum Padri dan kaum adat ini menyadari siasat Belanda, kemudian melakukan perlawanan melawan Belanda. Apa yang dilakukannya? Nah, perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat ini rupanya dimanfaatkan oleh bangsa Belanda. Diadu dombanya lah antara kaum Padri dan kaum adat, sehingga terus terjadi perselisihan. Namun akhirnya kedua kaum ini sadar dan melakukan perlawanan balik terhadap Belanda. Nah, pada tahun 1837 Belanda kembali menyerang Bonjol. Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda dan pada 6 November 1864 Imam Bonjol wafat ya, meninggal dan dimakamkan di Manado, padahal dia orang Padang ya. Pahlawan kita yang ketiga itu adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu lahir di Yogyakarta dan dia lahir pada tanggal 11 November 1785. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro bermula ketika Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dipasangnya itu patok, dan perlawanan dilakukan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1827 membuat pasukan Belanda terdesak. Didesaknya terus diusirnya agar mereka pergi dari Kepulauan Nusantara ini ya. Dan pada tahun 1827 Belanda menggunakan siasat benteng Stelsel namanya. Pihak Belanda melawan balik ya, yaitu mendirikan benteng-benteng di daerah yang sudah dikuasainya. Jadi dia memberikan bentengan seperti gambar itu ya. Ini bahwasannya daerah kuasaan dia katanya. Nah, pihak Belanda itu menjebak Pangeran Diponegoro melalui siasat perundingan. Dia melakukan negosiasi ya dengan Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Ini jahatnya mereka. Kemudian Pangeran Diponegoro setelah melakukan perundingan rupanya dia diasingkan, dibawalah dia ke Manado. Dan tahun 1834 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar tuh. Dari Manado dipindahkannya ke Makassar dan akhirnya beliau wafat ya pada 8 Januari 1855. Oke, pahlawan kita yang selanjutnya adalah Pangeran Antasari. Ini wajahnya ya. Pangeran Antasari merupakan tokoh perlawanan terhadap Belanda dari Kalimantan Selatan. Ya, dari Kalimantan Selatan, Kalsel. Belanda mempunyai tujuan untuk menguasai Banjarmasin dengan cara semua daerah Indonesia mau dikuasainya tuh tadi. Ya, dari Sumatera Barat, Banjarmasin, ini sekarang Kalimantan Selatan. Mereka mempunyai tujuan untuk menguasai, mau ngapain mereka nih? Melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Ya, inilah dia jahatnya ya, mengadakan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Dan dalam melakukan perlawanan, Pangeran Antasari ini dibantu oleh para stafnya atau para pendukungnya ya, para sahabat-sahabatnya ya, yang bernama Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Kiai Langlang, dan Haji Buyasin. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Antasari ini pada tahun 1860.
Dan perang tersebut dinamakan dengan Perang Sabil. Jadi Perang Sabil ini namanya perang yang dilakukan oleh Pangeran Antasari ya. Dan beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 dan beliau diberikan gelar Amiruddin Khalifatul Mukminin karena keperkasaan dan keberaniannya melawan para penjajah. Oke, selanjutnya perlawanan rakyat Buleleng. Nah, perlawanan Buleleng ini terjadi di Pulau Bali pada tahun 1846. Perlawanan rakyat Buleleng. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Buleleng ini adalah apa sih yang mendesak atau yang siasat perlawanan rakyat Buleleng ini? Yang pertama, Belanda tidak menerima kapalnya diberlakukan hukum tawan karang. Yang kedua, Belanda memberi ultimatum dan Raja Buleleng menolaknya. Jadi Belanda itu sesuka-suka hatinya ya memberikan ultimatum, kemudian dia tidak menerima diberlakukannya hukum tawan karang. Tuh, jadi dia ingin menguasai seluruhnya. Jadi hukum tawan karang itu apa? Hukum tawan karang itu adalah hukum yang berlaku di Bali. Nah, kerajaan-kerajaan di Bali itu memiliki hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di wilayah kerajaannya. Jadi yang kapal-kapal lain yang terdampar itu berhak dirampas. Itu namanya hukum tawan karang. Pasukan Belanda disambut oleh patih yang bernama I Gusti Ketut Jelantik. Nih dia wajahnya ya. Nah, Perang Bali itu disebut juga dengan Perang Puputan. Apa arti Puputan? Artinya perang habis-habisan. Perlawanan yang selanjutnya itu adalah perlawanan Sisingamangaraja X-2 itu namanya 12 ya. Perlawanan Sisingamangaraja 12. Nah, ini pada tahun 1889 terjadi pertempuran dahsyat di daerah Selindung Humbang dan Tobe Hulbong di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, nih tahu ya patungnya ya. Itu patungnya ada di Jalan SM Raja, patung Sisingamangaraja yang naik kuda putih. Kalau mau melihatnya itu dekat Ramayana, itu ada namanya patung Singamangaraja. Oke. Selanjutnya, banyak prajurit yang gugur. Ya, banyak prajurit yang gugur di medan perang. Namun di Sisingamangaraja ke-12 ini mengambil sikap bertahan. Tetap dia bertahan meskipun banyak yang sekitarnya sudah meninggal, sudah wafat. Dan pada tahun 1907 pasukan Belanda menyerang pusat pertahanan Sisingamangaraja dan akhirnya pun dia gugur, meninggal, wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Oke, kemudian perlawanan rakyat Aceh. Oke, perlawanan rakyat Aceh bermula dari perjanjian antara Belanda dengan Sultan Siak. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah Siak harus menyerahkan wilayah Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan. Luar biasa ya. Kemudian perlawanan rakyat Aceh tidak menunggu perintah dari Sultan. Dia tidak menunggu perintah dari Sultan, rakyatnya langsung melawan. Teuku Cikditiro memimpin perlawanan di Pidi, Aceh. Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin berjuang di Aceh Barat. Jadi dibagi antara dua kelompok ya. Teuku Cikditiro di Pidi melakukan perlawanannya dan kemudian Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin itu berjuang di Aceh Barat. Ini para pahlawan-pahlawan yang ada di Aceh ini luar biasa. Dan dalam upayanya, Tengku Umar berpura-pura menyerah pada Belanda dan memihak Belanda. Siasat dari Tengku Umar. Dan Tengku Umar mengelabui, ya, menipu Belanda untuk mendapatkan senjata. Dan setelah itu Tengku Umar menyerang balik Belanda. Nah, itulah siasatnya, pura-pura dia menyerah dan akhirnya dia menyerang kembali Belanda. Dan Belanda mengalami kesulitan. Kemudian Belanda mengirim Dr. Snout Hugrange untuk berpura-pura bergaul dengan rakyat Aceh. Dan Belanda pun melakukan taktiknya ya, seperti berpura-pura juga. Namun Belanda membentuk pasukan Morsose namanya ya. Kubu-kubu tersebut berada di hutan, gunung, dan lembah dan pasukan Morsose menyerang kubu-kubu perlahanan rakyat Aceh. Dan pada tahun 1899 Tengku Umar gugur dalam sebuah pertempuran di Melaboh. Akhirnya dia wafat ketika melakukan perang. Dan perjuangan Tengku Umar ini diteruskan oleh istrinya Cut Nyadin. Jadi tidak berhenti di situ, walaupun Tengku Umar sudah meninggal gugur ketika melakukan perlawanan di Melaboh, dibantu diteruskan oleh perjuangan istrinya namanya Tengku Umar. Diteruskan istrinya bernama Cut Nyadin. Jadi seorang perempuan itu pun juga suatu pahlawan ya, tidak takut berperang. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya penjajah harus kita usir, tidak boleh mengambil harta kekayaan rempah-rempah kita karena kita merupakan penghasil rempah-rempah. Jadi seperti yang tadi ya,
banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dijajah. Aceh, ya kan, kemudian Bali, Sumatera Utara, nah kemudian lagi Bali udah ya tadi ya, kemudian di Kalimantan Selatan ya, kemudian lagi mana tadi, di Ponegoro Padang ya, Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol Sumatera Barat, di Maluku ya. Jadi daerah-daerah yang betul-betul penghasil rempah-rempah terbanyak itu sudah dikuasai dan dijajah oleh Belanda. Dan jangan sampai negara kita di tahun 2000-an ini dijajah kembali oleh Cina. Pertahankan apa hasil rempah-rempah kita ini, kemudian juga jangan mau ditipu oleh teknologi. Kita harus bangkit ya, harus bangkit semuanya. Oke anak Umi, demikian pelajaran kita hari ini ya. Umi harap ini sangat menarik ya. Ini nanti ada sambungannya. Kita terus belajar sejarah agar kita tahu bagaimana kisah-kisah para pejuang pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat belajar ya, dan patuhi protokol kesehatan. Demikian, selamat belajar anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.